Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Jumpa lagi kita di hari Minggu pagi ini. Saya Walden bersama dengan narasumber seperti biasanya yang hadir. Bapak Pendeta James Ong kembali menyapa Anda semuanya dalam program Bincang Santai Solusi Rohani. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan banyak fenomena dan sepertinya yang namanya krisis itu dari tahun ke tahun itu bukannya turun tapi terus naik. Krisis kehidupan membuat orang merespon dengan berbagai macam cara. Sebab itu, pagi hari ini, pemirsa, di program ini, saya akan mengangkat topik perbincangan bagaimana mengatasi krisis kehidupan bersama Pak James. Pak Pendeta, apa kabar? Ya, bagus, baik-baik. September loh hari ini. Oh, September ya? Loh, Nggak sadar, kirain Agustus, Pak Walden. betul sekali ya. Rasanya baru kemarin kita bahas-bahas topik tentang Christmas, lalu lanjut ke Pasca, ya betul ya? Hari ini kita sudah ada di ber dan sebentar lagi kita akan bahas tentang damai di bumi, damai di hati, damai di sorga. Seharusnya damai di bumi sepanjang tahun dong. Betul, tapi biasanya kan topik Natal yang sebentar lagi. Pak, ini udah September. Tahun ini menurut penerawangan Anda setelah dijalani, tahun yang seperti apa sih? Tahun yang baik. Tahun yang baik ya? Menyenangkan, baik. Tahun yang diberkati. Diberkati. Wow. Karena Tuhan tuh menyediakan kita semua kebutuhan kita secara ilahi. Amin. Jadi kalau secara ilahi itu artinya yang surga sediakan, bukan yang dunia sediakan. Kalau dunia kan terbatas. Kalau dunia ya. kan tadi kamu bilang krisis. Betul, gitu kan. betul. Nah, dunia bisa krisis, bila naik, bisa Nggak turun. stabil ya. Tapi kalau surga yang sediakan untuk kita stabil. Wow, Nah. itu dia. Sumbernya nggak pernah habis ya. Iya dong. Selalu ada, fresh, tersedia. Oke, Pak James, bicara tentang krisis tadi ya. Kita akan hari ini bicara mengenai bagaimana menghadapi krisis kehidupan. Sebagai seorang gembala sidang, juga sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak ya, yang kemudian menggembalakan begitu banyak orang sebagai gembala sidang. Kira-kira yang Bapak amati dari akibat dari krisis yang terjadi di dalam jemaat yang Bapak layani, itu meliputi hal apa saja dampaknya? Kalau saya amati, Iya. krisis yang berbagai macam terjadi dan melanda sebagian jemaat atau semua jemaat mungkin. Tapi yang saya amati begini, Walden, ada beberapa macam respon mereka. Oh, oke. Gitulah. Ada respon mereka makin sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya toh? Ya. Wah, itu yang dahsyat itu. Ini luar biasa ya. Ada Makin megang Tuhan istilahnya gitu ada ya. yang kedua, ya jadi tawar hati. Terus malah down ya. Dia biasa-biasa aja lah. Ya toh? Ada yang ketiga takut. Waduh, khawatir gimana setiap hari jadi kayak Tolong doakan terus kayak gitu. Ada yang lain yang lagi cuek-cuek aja lah. Cuek bebek katanya. Nah, apa yang Jadi mau terjadi artinya terjadilah gitu ya. Iyalah, mau apa terjadi, mau miskin ya sudah, mau nggak bisa makan ya sudah, mau apapun ya udah, mau apa lagi, kita di dunia nggak bisa menghindari kehidupan. Nah, itu dia berbagai macam respon yang timbul. Gitu loh. Ya, tetapi kan apapun responnya, apapun reaksi kita, krisis itu tetap saja terjadi. Ada orang yang berdoa supaya Tuhan menghindarkan krisis dan supaya krisis atau kesulitan-kesulitan menekan ini nggak terjadi. Itu gimana kalau secara kalau saya rohani? pikir itu salah, Walden. Salah berdoa ya? Karena krisis yang terjadi secara global, secara menyeluruh dan apapun itu memang sudah ditulis di Alkitab, dan ini saat-saat penggenapan firman Tuhan itu Sudah ada di Alkitab ya? sudah ada semua, dan itu saat-saat ini mungkin satu persatu digenapi firman itu. Mana bisa kita minta supaya tidak terjadi. tidak terjadi, wong firman memang harus digenapi. Akan Ya. datang masa yang sukar ya itu ya, Nah, dikatakan itu. salah satunya ya. Banyak ayat-ayat yang berkata seperti itu. Berarti kita tidak bisa berdoa untuk supaya terhindar dari krisis orang Nggak lain bisa. mengalami, ya kita juga bagian dari isi dunia ini yang Nah, mengalami begitu. yang penting tuh begini, Walden, Ya. bukan krisisnya yang terjadi. Bukan fokus kepada krisis itu ya. Kalau saya pikir waktu di Mesir, nanti kita akan kupas di segmen Ya. berikutnya. Tapi kita cuplik sedikit. Ya. Di Mesir itu terjadi bahaya kelaparan, Ya. terjadi musibah kelaparan.
Tetapi Yusuf nggak ngalami. Tetap saja berlimpah-limpah, Tetap malah saja. dia mendistribusi ya, Nah, menjadi iya berkat. toh. Kenapa kita nggak seperti itu? Kenapa kita sebagai orang Kristen yang hidup penuh dengan janji Tuhan, kadang-kadang janji-janji itu ada berapa ratus janji di firman. Bahkan ribuan mungkin ya. Ya, itu. Jadi artinya kenapa kita nggak mau hidup dengan janji Tuhan gitu? Membalikan keadaan dengan apa Kan yang kita janji imani. Tuhan itu tidak tergantung dengan krisis apapun. Oke. Justru Tuhan bisa pakai krisis untuk memberkati kita. Wow. Nah, itu kan. Kalau kita hidup dalam janji Tuhan itu yang namanya, artinya gini, saya singgung sedikit ya. Artinya gini, di dalam kitab Ulangan, Allah pernah berjanji sama Abraham Ya. dan kepada keturunan Abraham. Kalau kamu ini, kalau kamu itu, kamu akan ini, gitu toh. Ya, Ngerti sebab nggak? akibat ya. Nah, artinya gini, Allah sudah bikin perjanjian. Ya. Perjanjiannya itu namanya perjanjian berkat kepada Abraham dan keturunannya. Oke, kita tahan dulu di situ. Oke. Kita sambung di segmen berikut ya Pak ya. Ada perjanjian berkat dan kita berangkat dari situ di segmen selanjutnya karena saya percaya Anda rindu menghadapi setiap krisis dengan penuh kemenangan. Justru di masa-masa sukar, di masa-masa krisis adalah masa-masa pembuktian bahwa firman Tuhan ya dan benar, bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah berdusta. Jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. 30 menit sudah tim Pasio menemani viewers pada Sabtu pagi ini. Kini saatnya tim Pasio pamit. Semoga episode kali ini dapat menginspirasi. It's all about lifestyle It's all about healthy. It's all about beauty. and all about woman. Saksikan update cantik. Inspirasi perempuan masa kini. Jadi kalau membuat interior itu tolong diperhatikan. Yang paling penting adalah multifungsi. Ya, pemirsa, bagaimana menghadapi krisis kehidupan? Itu topik Bincang Santai Solusi Rohani pagi ini bersama saya Walden, narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Imamat Rajani Surabaya. Pak James, perjanjian berkat itu sepertinya sesuatu yang menarik. Itu bisa menjadi landasan untuk kita menghadapi krisis ini dengan kemenangan ya? Sangat. Bagaimana itu? Artinya gini, tadi saya bilang Allah sudah bikin perjanjian sama Abraham dan Ya. keturunannya. Perjanjian berkat. Perjanjian berkat toh namanya. Ya, Kita ini secara rohani kan keturunan Abraham. betul. Secara rohani. Secara rohani. Jadi kita berhak hidup di dalam perjanjian itu. Asal pihak pertama dan pihak kedua, namanya perjanjian kan selalu ada dua pihak. Betul, lalu tanda tangan di atas materai. Nah, pihak pertama dan pihak kedua. Iya. Pihak pertama itu Allah yang berjanji kepada kita. Pihak kedua Kita yang menerima kita janji itu. yang menerima janji itu. Tapi kan kita juga punya kewajiban, ya kan? Seperti kalau saya dulu pernah kontrak rumah. Pernah kontrak? Dulu saya pernah kontrak, maksudnya kontrakan rumah itu zaman tahun 90 itu kan banyak orang luar negeri yang stay di Surabaya. Yang mereka mencari Ya, kontrakan. ekspatriat gitu ya. Saya kontrak di satu kawasan, satu tahun harganya 50 juta, kurang lebih segitu. Dan saya kontrakkan kepada orang asing, harganya jadi 100 juta. Nah, gitu tau. Jadi saya mengikat sebuah perjanjian di Tanda tangan notaris. kontrak. Ya, pihak pertama yang memiliki rumah, pihak kedua saya yang menyewa rumah itu. Kami punya masing-masing punya tugas sendiri-sendiri, tanggung jawab sendiri-sendiri. Seperti Allah dengan Abraham. Ya. Ya. Dan saya tadi bilang kita keturunan Abraham. Allah bilang kepada Abraham gini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, di Ulangan 28 ayat 1, dan melakukan dengan setia semua perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka, maka ini Akibatnya banyak. Di Ulangan 28 ayat 2, ayat 3, ayat 4, 5, 6, 7. apa saja itu, Pak? 8 ini meliputi segala. Dia bilang segala berkat akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Wow. Nomor 3, ayat 3 dikatakan,
diberkati ketika engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Artinya waktu kita bekerja, Waktu di Surabaya kita diberkati, Di Mojokerto waktu di Mojokerto diberkati, waktu di jalan manapun. Buduran Iya. Ya, itu Diberkati. artinya kita pergi kemanapun, kita melakukan usaha kerja apapun di kota, di ladang bicarakan soal pekerjaan kita, pekerjaan. ladang pekerjaan. Ayat 4 bilang diberkati buah kandunganmu. Oh, kehidupan ya, rumah tangga. Hasil bumimu, hasil ternakmu. Nah, lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, bukan kandungan manusia saja. Iya. Kandungan binatang-binatang kita itu akan beranak. diberkati ya. Terus diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, itu bicara soal dapur. Iya. 6, diberkatilah pada waktu engkau masuk, engkau keluar. Dan Tuhan, ayat 7 bilang Tuhan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, tapi terpukul kalah olehmu. Jadi Artinya kita menang. kalau ada orang yang memusuhi kita mengalami kemenangan. Mereka terpukul kalah. Wow, luar biasa. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, segala usahamu, macam-macam tuh. Ya. Segala macam bidang. Ini perjanjian berkat ini luar biasa, Pak ya. Luar biasa. Cuman syaratnya 2. Apa itu? Tadi saya, Yang pertama tadi apa, Pak? jika engkau baik-baik mendengar baik. Mendengar firman ya. Ya, mendengar suara Allah Tuhan kita. Dan melakukan dengan setia. Itu yang Cuman kedua. itu aja. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Lakukan, Mendengar baik-baik. baik-baik. Ya. Jangan asal kata-kata baik-baik ini perlu dicermati. Nah, ini maksudnya gimana? Bukan mendengar asal mendengar. Mendengar lewat-lewat begitu ya. Tapi mendengar baik-baik. Firman Tuhan kan bisa melalui macam-macam, Pak. Bisa melalui khotbah di gereja. Ya. Sudahkah kita mendengar baik-baik? Termasuk mungkin kita sedang berbincang pagi hari ini sesuatu yang Loh, Tuhan iya. sampaikan. Ini dengarkan. Nah, apakah pemirsa mendengar baik-baik? Menyimak baik-baik. Iya kan? Ya. Nah, bisa melalui TV, media massa, media sosmed apapun, bisa melalui di gereja, bisa melalui nasihat seseorang kepada kita, melalui pembacaan Alkitab, Ya. melalui mendengar Alkitab suara mungkin, macam-macam kan sekarang ini semakin Renungan-renungan yang maju. dibaca begitu Nah, kan. sudahkah kita baik-baik mendengar, memperhatikan, dan melakukan dengan setia? Setelah dengar, setia itu melakukan artinya bukan hari ini melakukan, besok enggak minggu depan melakukan lagi. Loh, itu enggak setia. saya melihat sebuah grafik ya, Pak ya. Pertama dengar, tapi dengarnya baik-baik. Baik-baik. Setelah itu lakukan, tapi kemudian harus lakukan dengan setia. Setia artinya Terus-menerus. terus-menerus, Wow. continue. Hmm. Enggak ada putusnya. Jadi di tengah krisis, ketika kita mengerti perjanjian berkat ini ada atas kita dan Enggak usah khawatir. pihak kedua yang melakukan, ya enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Justru melalui krisis itu Tuhan akan limpahkan berkat yang kita nggak bisa duga. Tadi saya mengeluarkan statement bahwa justru di masa krisis ini adalah masa pembuktian bahwa kita bisa membuktikan Tuhan itu benar firman. Iya, Betul ya, Pak ya? Betul. Kalau semuanya baik-baik aman-aman ya semua orang bisa begitu. Kalau istilahnya. kita tidak melakukan itu syaratnya, mana bisa kita menerima janji itu, ya kan? Tidak mungkin. Ya. Perjanjian tadi saya bilang itu 2 pihak. Semua harus melakukan bagiannya. Ya. Baru itu terjadi. Kalau misalnya kita kan semua dalam proses ya, Pak James ya. Kalau kita agak mengalami kesulitan untuk dengar, iya ini sepertinya benar, tapi untuk melakukan kadang-kadang orang menunda untuk melakukan firman, apalagi kemudian melakukan dengan setia. Adakah kata menunda tadi? Tidak ada. Mungkin gini firman Tuhan gini. Mendengar firman dengan baik-baik dan Menunggu saat boleh yang tepat. sekali-sekali menunda melakukannya. Nah, kalau ada begitu boleh lah. Tapi di situ tidak ada kata-kata seperti itu, Waldo. Oke, artinya dengar, Ya. lakukan. Dengar dengan baik-baik, mendengar dengan baik-baik, Maksudnya kan dengar baik-baik ini Melakukan supaya kita dengan benar-benar ngerti ya, Pak James ya. mendengar baik-baik itu artinya gini loh. Dengan seluruh perhatian kita, dengan seluruh konsentrasi kita, fokus kita. Urusan dengan firman kita mesti sungguh-sungguh Sekarang kan seperti jemaat kalau dengan firman itu HP apa segala macam ya. Kita lanjutkan perbincangan di segmen berikut. Pemirsa, perjanjian berkat menjadi jaminan loh bagi kita yang sedang menghadapi krisis apapun hari ini. Justru di tengah krisis kita bisa membuktikan kebaikan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi yang ada di sekitar kita. Bincang santai solusi rohani kembali sesaat lagi.
Jawa Timur, kita melihat ternyata juga keberadaan terminal ini juga masih menjadi rebutan. Ini adalah payungnya NKRI ya undang-undang. Kalau kemudian kita tidak tunduk kepada undang-undang, mau tunduk kepada siapa? Kami Surabaya rasanya hanya ingin memastikan bahwa nanti setelah dikelola itu apa lebih baik apa enggak. Saya tidak tahu bagaimana kota Surabaya mendefinisikan sebagai itu. Ya, pemirsa SBO TV Bincang Sate Suluh Rohani hari ini tidak saja memberkati Anda pemirsa, tetapi saya juga. Dan sepertinya juga narasumber saya, betul ya Pak James ya? Oh iya. Karena krisis ini melanda di mana saja, secara global, kesulitan-kesulitan hidup yang menekan itu, bahkan akhirnya berdampak ke gereja, pelayanan semakin intens karena banyak orang yang mengalami pergumulan kehidupan. Tapi perjanjian berkat tadi antara Tuhan dengan Abraham menjadi jaminan bagi kita semua bahwa di tengah krisis yang ada, kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Begitu Pak ya? Intinya gini ya. Walden, bagian yang kita harus lakukan, ada bagian kita yang ya mendengar dengan baik-baik, melakukan dan melakukan dengan setia. Itu aja. Ya. Kalau kita sudah melakukan itu berarti kita ada di dalam hidup kita, di dalam perjanjian berkat. Bukan Kalau tidak- di luar. Kalau tidak lakukan berarti di luar Di perjanjian luar berkat. perjanjian berkat. Oh, oke. Jadi kalau orang di luar perjanjian berkat itu setengah mati itu. Mhm. Ngoyo dia. Kerja banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Mhm. hasil nggak seberapa. Ya. Ya. Atau misalkan dia kerja dapat banyak, bocornya banyak juga. Mhm. Gitu ya. Pengeluarannya sih besar, tapi Ya. pendapatannya besar, Uang tapi banyak, pengeluarannya lebih besar. Keluarga hancur. Oh, oke. Nah, banyak tau kayak gitu. Mhm. Uang Itu banyak, Mhm. nah, kesehatan hancur. Akhirnya habis juga di rumah Habis sakit. juga. Saya pernah tahu itu satu keluarga kaya raya gara-gara mengobatkan anak wanitanya yang cantik dari kanker otak itu sampai jatuh miskin, sampai sekarang miskin berpuluh-puluh tahun miskin. Habis semuanya. Habis semuanya. Dan memang anaknya masih ya bisa tertolong, tapi tertolong tapi habis, nggak punya apa-apa. Rumah kontrak dan sebagainya. Nah itu saya rasa itu orang bukan hidup dalam perjanjian berkat. Saya yakin statement Pak James ini membuat kita ingin memilih hidup di dalam perjanjian berkat Harus itu. milih dong. Jangan nggak milih. Kalau kamu milih di luar perjanjian hidup, di luar perjanjian berkat, kita setengah mati. Kita ngoyo gitu loh. Dan tidak ada hasil. Kita ngoyo kalau ada hasil bisa dinikmati semua, oke lah gitu loh. Tapi yang saya tadi katakan, ngoyo mungkin dapat banyak, bocornya banyak, ditilep orang banyak, dibawa sana sini, dibawa lari orang, kita cuma ngaplok kata Mbak Khotbah. Iya kan? Dan kita hidup menderita. Tapi kalau orang hidup dalam perjanjian berkat bukan artinya enggak kerja. Ya. Tetap berusaha, tetap rajin. Tapi hidup kita dalam perjanjian berkat itu kita sungguh-sungguh diistimewakan di situ. Ada sesuatu yang beda ya. Soal krisis mau terjadi apapun kita tetap jalan. Seperti tadi saya kasih contoh Yusuf di Mesir. Iya. Iya kan? Kekeringan 7 tahun, Nah, turun hujan ya. makanya jadi artinya begini Walden. Ya. Apa itu namanya? Jangan sampai memilih yang lain. Pilih hidup dalam perjanjian berkat. Tuhan pasti melakukan bagiannya kok. Nggak mungkin nggak. Kadang-kadang Kalau ada mungkin orang bilang begini, saya sudah mendengar dengan baik-baik, sudah melakukan dengan setia, tapi kenapa belum mengalami dengan berkat? Itu dia. Berarti ada yang salah. Di mana? Nggak mungkin Tuhan Betul. nggak mungkin Tuhan mengingkari janjinya. Betul. Tuhan tidak pernah berdusta. Nah itu dia. Jadi itu kan menurut penilaiannya dia sudah benar. Ya, benarnya Kadang-kadang- seperti apa? Kadang-kadang kita ini kan melihat diri kita sendiri memang Aku kurang apa gitu. kita sudah benar banget. Betul. Kan kadang-kadang pernah dengar toh ada satu pepatah yang bilang ini, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan tapi kuman di seberang lautan nampak gitu kan. Artinya gini, kita ini seringkali kan nggak mengerti, nggak mengetahui kekurangan kita sendiri. Betul. Kita anggap kita sudah baik dan benar. Orang lain yang kita lihat salahnya ini, salahnya itu. Sehingga dikaitkan dengan konteks perbincangan kita, kita selalu merasa kita sudah lakukan yang Ya, benar, sudah mendengar dengar, baik, sudah melakukan setia. yang setia dan sebagainya. Kata siapa? Nah, tapi saya bilang gini, saya tetap percaya firman Tuhan ini tidak Buktinya pernah, pasti ada. tidak pernah
ngawur, tidak pernah asal ditulis. Nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Jadi artinya kalau masih ada yang nggak benar, itu di pihak kita yang salah, bukan di pihak Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan loh. Iya, kasih janji-janji semuanya, gampang-gampang janji, terus akhirnya ngeplas gitu aja kayak manusia. Nggak ada itu. Iya. Simple, dengar baik-baik, lakukan dengan setia. Iya. Tapi kenapa kok kita ngalami kesulitan? Itu kan pertanyaannya Pak James. Padahal sederhana loh. Dengar baik-baik, lakukan Kalau dengan diucapkan setia. sederhana. Nah, sederhana, wajar. gampang. Kalau dilakukan ya memang nggak sederhana. Nah, itu dia. Kenapa ya kita Kadang-kadang ngalami? ada orang Kristen kan bilang begini, aduh sudah nggak usah terlalu lah. Nggak usah tahu fanatik. Sudah cukup lah gini gitu ya. Ya maksudnya, aduh sudah jadi orang Kristen ya asal ke gereja lah. Ya sudah, nggak perlu harus begini-begini lah. Apa itu melakukan dengan setia? Saya tanda tanya itu di situ. Ini Nah, melakukan secukupnya. melakukan seadanya ini. Ya toh? Kita nggak bisa seadanya loh. Betul, betul. Kita mau seadanya ya seadanya aja kita. Janji Tuhan ya seadanya untuk kita. Harus berikan yang terbaik. Iya, betul ya. untuk Tuhan yang serius. Nggak bisa ya, nggak bisa enggak. Gitu. Ya, jadi perjanjian berkat ini menjadi milik setiap orang yang percaya. Karena kita yang keturunan Abraham, begitu Pak ya? Bukan untuk setiap orang percaya. Perjanjian berkat ini milik semua orang yang mau hidup di dalam perjanjian ini. Oh, oke. Karena belum tentu orang percaya mau hidup. Dia nggak mau melakukan dengan setia, mau apa? Melakukan dengan setia itu, kamu gini loh, kata setia itu, kalau kamu punya istri, ya, istrimu baik-baik, kamu setia. Maaf ya, bukan berkata negatif, tapi ternyata kadang-kadang pasangan kita tidak setia, mengkhianati kita. Nah, apakah kita tetap bisa setia? Bisa setia. Nah, itu sesuatu yang susah. Oke, setia itu kadang-kadang kan artinya itu setiap tikungan ada Pak, dan orang itu tetap merasa setia. Artinya gini, kadang-kadang ikut Yesus juga banyak gangguan godaan, bisakah setia? Nah itu dia. Oke, baik. Kita menyisakan satu segmen. Kembali sesaat lagi, dan pemirsa, perbincangan ini saya percaya memberkati Anda karena saya secara pribadi juga sangat diberkati. Krisis yang kita hadapi bisa kita atasi dengan kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami kembali sesaat lagi. Munculnya hak angket KPK yang digulirkan oleh anggota DPR RI terus menuai kontroversi. Akibat terbatasnya stok garam membuat harga garam naik hingga 100% lebih. Saat ini sedang terjadi ataupun beberapa warga dari Ruko ini sedang melakukan aksi, yaitu adalah ungkapan ataupun aspirasi mereka terkait masalah-masalah yang ada di Ruko ini. Saya akan mencoba berdiskusi. Iya, Anda yang baru saja bergabung dengan SBO TV, Anda di program Bincang Santai Solusi Rohani, saya Walden, dan pagi hari ini masih bersama narasumber Bapak Pendeta James Ong. Bagaimana menghadapi krisis kehidupan adalah topik perbincangan, dan perjanjian berkat itu adalah solusi bagi kita sehingga apapun boleh terjadi dan memang tidak bisa kita menghindarinya, tapi kemenangan Tuhan beri kepada kita. Pak James, di segmen terakhir ini, apa yang Bapak mau tambahkan? Ingat Walden, saya ingin tekankan kata-kata yang saya akan ucapkan ini. Kalau kita hidup dalam perjanjian berkat, berarti kita hidup sesuai dengan yang surga sediakan untuk kita. Amin. Itu perlu diingat. Saya aminkan. Kalau kita hidup di luar perjanjian berkat, berarti kita hidup seperti yang dunia, sesuai dengan yang dunia sediakan. Ya udah, kalau kamu mau yang disediakan dunia, ya ikut krisis ya krisis, kering ya kering, masa apapun ya dialami. Tapi kalau yang surga sediakan itu tetap kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah itu dia. Wow. Kalau saya milih itu. Saya juga Pak. Satu ayat yang saya ingin baca untuk semua pemirsa, di Yesaya 54 ayat 10. Ayat ini sering kita baca kok, sering didengar.
Ayat ini bilang begini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak Ya. dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Jadi perjanjian Tuhan tidak bisa bergoyang. Tidak bergeser. Biarpun gunung beranjak, ini bukit bergoyang, semuanya, tapi janji Tuhan Ada lagunya itu ya. tetap itu. Biarpun gunung-gunung beranjak. Wow, Ya ini kan? luar biasa yang sangat menguatkan dan mengingatkan kita. Jadi intinya begini, Walden. Ya. Saya mau kasih kesimpulan ya. Iya. Orang yang hidup di dalam perjanjian berkat tidak dapat dihalangi oleh krisis apapun. Amin. Satu. Ya, ada 3 Amin. statement yang saya ingin simpulkan hari ini. Ya. Orang yang hidup dalam perjanjian berkat tidak bisa dihalangi oleh krisis apapun. Terus maju, terus diberkati, Yang terus kedua, menjadi berkat. perjanjian berkat tidak dapat dimusnahkan oleh manusia. Wow. Manusia tidak bisa membatalkan perjanjian berkat. Amin. Manusia sekuat apapun tidak bisa membatalkan perjanjian berkat. Karena surga tadi itu ya. Iya. Karena Allah yang berjanji, Betul. tidak bisa manusia. Yang ketiga, perjanjian berkat tidak dapat dibatalkan oleh sistem manajemen apapun. Wow. Ya, 3. Luar biasa ya. Ngerti ya? Jadi begitu kuatnya perjanjian berkat. Mau apa lagi kalau kita tidak mau pilih hidup dalam perjanjian berkat? Sebenarnya Tuhan itu menawarkan sesuatu yang wow bagi umatnya ya. Tuhan nggak pernah membuat umatnya menderita kok. Tuhan mau umatnya makmur, sentosa hidupnya. Diberkati untuk supaya menjadi berkat. Iya. Jadi artinya gini, tadi 3 ya. Perjanjian berkat tidak bisa dihalangi oleh krisis apapun. Tidak bisa dimusnahkan oleh siapapun. Dan Manajemen. yang ketiga, tidak bisa dibatalkan oleh sistem manajemen apapun. Ini yang keren. Kadang-kadang kan kita takut dengan satu sistem manajemen tertentu. Wah, kalau saya anak Tuhan, saya hidup benar, pasti nanti dihambat oleh manajemen. Tapi kalau perjanjian berkat menjadi pilihan kita, tidak usah takut. Tidak bisa. jadi itulah yang kita mesti kejar. Ya. Jangan sampai mau di dunia ini hidup di luar perjanjian berkat. Hidup Kalau ini kamu sementara, di luar perjanjian berkat, berarti kamu hidup sesuai dengan yang dunia sediakan. Udah, itu aja. Dan dunia itu nggak stabil. Kadang iya, kadang enggak, dan lebih banyak endaknya ya. Iya dong. Tidak pasti begitu. Jadi berubah-ubah. Jadi biar perbincangan kita pagi ini boleh sungguh-sungguh memberikan arahan yang benar kepada semua pemirsa, supaya mereka nggak lagi terombang-ambing. Dalam menghadapi krisis tetap dalam ketenangan ya. Iya. Sehingga kemudian dapat berbahagia menikmati berkat Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, Pak Pendeta. Silakan. Kami bersyukur Bapa, karena 2000 tahun yang lalu Tuhan pernah berjanji kepada Abraham dan keturunan Abraham. Kami bersyukur secara rohani kami ada di dalam keturunan Abraham. Dan kami percaya Bapak, perjanjian berkat yang Kau sudah ucapkan itu tidak pernah ditarik dan tidak pernah ada satupun yang bisa membatalkannya. Amin. Kami berdoa untuk semua pemirsa pagi ini yang sudah mendengar program ini. Tuhan, biar firman-Mu, perbincangan kami pagi ini boleh memberikan arahan yang sungguh berguna bagi semua pemirsa. Dan kami memilih untuk yang surga sediakan, bukan yang dunia sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau ingat firman-Mu, kami harus mendengar baik-baik, dan kami harus melakukan dengan setia. Dan kami percaya berkat-Mu dicurahkan. Pagi ini setiap pemirsa yang mendengar dengan baik dan melakukan dengan setia, firman Tuhan dan janji Tuhan akan digenapi. Amin. Kami percaya hidup kami di dunia akan melampaui semua krisis. Amin. Apapun tidak bisa menjatuhkan kami. Apapun yang terjadi tidak bisa membuat kami tergeletak. Tetapi kami tetap berdiri, dan bahkan firman-Mu berkata 1000 orang rebah, 10.000 orang rebah, tapi kami tetap berdiri menontonnya. Itu janji-Mu dan itu yang kami akan alami. Amin. Dalam nama Yesus, berkat-Mu dicurahkan untuk Amin. kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Pak Pendeta, terima kasih
Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kamu. Sangat diberkati dengan perbincangan hari ini. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk Bincang Santai Solusi Rohani edisi Minggu pagi ini. Bagaimana menghadapi krisis kehidupan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita di masa krisis. Ketika kita memilih hidup dalam perjanjian berkat, kita bisa melewati setiap situasi, keadaan, kondisi dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terus diberkati dan terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya Walden pamit, sampai jumpa, God bless you.